Jalan-jalan ke rawa buaya. Cakep. Jangan lupa Terus beli markisa. artinya Salam Artinya, hangat dari saya, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Selamat siang atau sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, jadi saya kenalan dulu siapa tahu ada yang sayang. Nama saya, Master Rotua Pangihutan Panjaitan, penyuluh anti korupsi Paksi Muda dari KPPN Tarakan yang akan memandu jalannya acara hari ini. Baik, selamat siang atau selamat sore para master sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? luar biasa. Oke, luar Luar biasa biasa, ya. Master. Luar biasa. Luar biasa. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita yang ada di sini senantiasa bahagia, sejahtera, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat, Master Kusuma Santi Wahyuningsih selaku Koordinator, Pengurus Forum Paksiapi dan Rakja Kementerian Keuangan. Yang kami hormati juga para Master Koordinator Bidang, Pengurus Forum Paksiapi dan Rakja Kementerian Keuangan, para Master Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Kementerian Keuangan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada saat ini. Nah, mungkin dari para master sekalian ataupun Bapak Ibu hadirin yang hadir sekarang pada bertanya-tanya nih, sebenarnya kita mau ngapain gitu, dan ini acara apa gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, saya mau berpantun lagi, karena hari ini ceritanya full of pantun. Di sana gunung, di sini gunung. Cakep. Melintasnya harus pakai kopaja. Barangkali Artinya. masih ada yang bingung, ini apa? Ini dia talk show Jaga Uang kita dengan tema membangun integritas di dunia kerja. Boleh mungkin reaksinya, tepuk tangannya? Hadirin sekalian, integritas dalam bekerja menjadi salah satu budaya yang harus kita terapkan, khususnya oleh pegawai Kementerian Keuangan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Meski terdengar sederhana memang, tapi membangun integritas diri itu bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan kejujuran, konsistensi, dan tentu saja keberanian. Nah, ketiga hal tersebut adalah kunci untuk memiliki integritas yang tinggi. Dalam bekerja, integritas akan membentuk komitmen untuk melakukan pekerjaan dengan etika dan moral yang tinggi, dan selalu berusaha untuk konsisten dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan, tugas, dan aktivitas sehari-hari. Baiklah, kita akan langsung ke inti acaranya saja. Tapi sebelum itu nih, Master dan hadirin sekalian, acara ini ada jargonnya. Jadi kalau saya mengucapkan Sobat Kemenkeu, jawabnya apa? Jawabnya, lawan korupsi, integritas nomor 1. Oke, siap. Lawan korupsi, mantap nih. integritas Lawan nomor korupsi, 1. integritas nomor 1. Integritas nomor 1. Coba ya. Kita coba. Kita coba bersama. Sobat Kemenkeu, Lawan korupsi, Lawan korupsi, integritas nomor satu. 1. Baiklah, sebelum masuk ke rangkaian acara kita hari ini, perkenalkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan. Berikutnya doa, berikutnya pemaparan materi terkait strategi membangun integritas di dunia kerja oleh Master Jamila. Dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait integritas dibangun bersama oleh Master Moza, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Baik Bapak Ibu dan sekalian, sebagai bentuk jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan. Hadirin kami silakan untuk mengambil sikap sempurna.
Silakan dilanjut Mas Ratwa. Hadirin kami silakan untuk kembali ke posisi semula. Agar acara kita diberkahi dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baiklah, merangkai acara berikutnya. Sebelum kita masuk ke acara talk show, acara inti hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Koordinator Pengurus Forum Paksyapi dan Rakca Kementerian Keuangan, Master Kusuma Sangti Wahyuningsih. Kepada Master Kusuma, kami silakan. Terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas. Cukup jelas, Master. Siap, terima kasih. Mohon izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya hormati dan saya banggakan para narasumber kita, Master Jamilah dan Master Muzakir, dan juga para peserta webinar kita, Jaga Uang Kita Talkshow pada siang hari ini. Ini sungguh suatu kesempatan yang luar biasa, akhirnya kita bisa on air lagi di kesempatan yang baik ini, dan kita punya narasumber yang sungguh-sungguh luar biasa, yang nantinya akan memberikan sharingnya kepada kita semua. Dan kalau kita lihat bersama-sama dari temanya sendiri, bagaimana kita untuk menjaga integritas kita pada saat kita bekerja, saya yakin bahwa nanti pengalaman yang sudah dilalui oleh para master semua itu akan menjadi pengayaan buat kita semua. Dan di kesempatan yang baik ini, saya sangat senang karena sudah beberapa waktu ya Jaga Uang Kita ini vakum. Nah, ini udah mulai lagi, dan ini merupakan suatu kegiatan kolaboratif yang memang sebetulnya rutin dilakukan oleh Paksi Api dan Narakca. Dan kita lihat sendiri bahwa anggota dari Paksi Api dan Narakca ini terus bertambah. Dan ini suatu kemajuan yang luar biasa. Bagaimana kita saling menjaga integritas kita, integritas Kementerian Keuangan, terutama dari peran dari teman-teman semua yang ada di Paksi Api dan Narakca. Saya berharap semoga acara ini memberi manfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala buat para narasumber, dan juga ayo semua yang ada di sini gabung bersama di Paksi Api dan Narakca. Terima kasih, demikian pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa. Semoga lancar, sukses acara pada siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Master Kusuma atas sambutan yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, masuklah kita ke inti acara yaitu talk show. Nah, untuk pada sesi talk show ini nanti akan disampaikan materi oleh dua narasumber kita. Tapi nanti setiap sesi, di setiap pemaparan nanti akan disampaikan waktu 20 menit saja, nanti beralih dari pemapar satu ke pemapar yang kedua. Tapi sebelum itu saya ajak dulu nih para hadirin sekalian untuk berkenalan dengan kedua master yang menjadi narasumber kita pada sore ini. Nah, kira-kira siapa ya jadi narasumbernya? Untuk narasumber pertama kita merupakan seorang wanita hebat dan berprestasi, lahir di Lamongan 16 April 1975. Berbicara Lamongan jadi kangen soto Lamongan. Wah, tahu aja Oke, ini, Master. beliau ini sekarang bertugas sebagai Widyaswara Pusdiklat Keuangan Umum BPPK. Mari kita sambut Master Jamila Lestiawati, penyuluh anti korupsi Paksi Utama. Terima kasih, Master. Baik, narasumber kedua kita ada Bapak ganteng di sini, Master Muhammad Muzakir. Master ini ternyata punya nama panggung, Bapak Ibu dan sekalian, yaitu Pak Demuza gitu. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan di Bea Cukai Malang. Dan katanya, beliau punya hobi menyuluh sejak tahun 2021, maaf.
Nah, mari kita sambut Master Muza. Saya sapa dulu nih, gimana kabarnya Master Jamila dan Master Muza? Luar biasa, Master. Kabar baik ya, syukurlah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Master, langsung saja untuk yang pertama kami serahkan kepada Master Jamila untuk menyampaikan materi dalam talk show ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Taratua. Eh, mau berpantun dulu nggak ya? Kalau Boleh, dari Mas Master. Taratua pakai pantun, kita Cakep, juga pakai cakep. pantun ya. Belum, Sila- belum. Silakan, Master. Oke, orang yang paham hukum akan selalu patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh indah bunga di Waalaikumsalam. taman, bunganya wangi, sangat menawan. Artinya, Ucapan salam Artinya. saya sampaikan khusus untuk para master sekalian. Guys. Mantap, Master. Kalau itu tadi salam pembuka, sekarang kita masuk ke bagian yang rada substantif gitu ya. Tingginya gunung, puncaknya tinggi. Terbentang cakep. lautan, amatlah luas. Artinya, Tetap semangat pejuang anti korupsi, tegakkan integritas tanpa batas. luar biasa. Baik, terima kasih Master Tua dan para master sekalian. Di siang hari ini luar biasa senang saya bisa ketemu lagi menatap wajah-wajah para master yang hebat-hebat yang ada di layar ini, baik yang hadir maupun yang akan menyusul gitu, luar biasa. Keren, di tengah-tengah kesibukan kita dengan berbagai macam aktivitas entah di kantor, di komunitas, atau di aktivitas kita lainnya, kita masih tetap komitmen untuk menjaga api semangat melalui Paksi Api Dana Rakca dengan hadir di kegiatan ini maupun menyumbangkan pikiran kita, tenaga kita, dan apa yang kita miliki untuk Kementerian Keuangan yang lebih baik juga dalam rangka untuk Indonesia yang lebih baik. Pada saya hari ini diberikan sedikit waktu untuk sharing tentang menjaga integritas di dunia kerja. Saya sudah menyiapkan paparannya juga, para master bisa nanti di-download di link yang tadi sudah dibagikan oleh Master Widodo. Saya mungkin nggak usah pakai paparan ya, Master ya, karena waktu kita terbatas. Konsep acara ini adalah konsep yang ringan, begitu ya. Jadi pemaparannya nanti akan menyesuaikan dengan kalau misalnya dibutuhkan begitu. Saya mungkin akan lebih banyak bercerita, begitu ya. Bagaimana menjaga integritas di dunia kerja. Ketika kita bicara integritas, dan kita semua saya yakin para master ini bukan orang yang baru di Kementerian Keuangan, maupun kalau misalnya ada para master yang berada di luar Kementerian Keuangan, saya yakin bukan orang yang baru di tempat kerja. Pasti sudah melalui pasang surut dunia kerja. Apalagi yang masuk ke Kementerian Keuangan di tahun-tahun sebelum tahun 2000, begitu ya, antara tahun 80-an atau tahun 90-an, sudah banyak makan asam garam bagaimana kehidupan kantor pada saat itu. Dan bisa membedakan bagaimana situasi dunia kantor pada saat itu, kemudian selama reformasi birokrasi dan hari ini. Dan pasti kita semua sudah sangat bisa merasakan ada yang berbeda nih. Ada yang kemudian pengalaman masa lalu yang hari ini tidak ada lagi gitu ya, atau yang hari ini kita lebih baik tapi ternyata ada nih di tempat lain hal yang kita jumpai di tahun 20 tahun yang lalu. Jadi misalnya gini Mas Torotua, saya kemarin beberapa kali ya saya ketemu dengan anak-anak di PKN STAN, kebetulan saya dosen di sana juga, dan ketika mereka lulus itu kan sekarang mereka ditempatkan tidak hanya di Kementerian Keuangan ya, tapi juga di kantor lain gitu kan. Dan ketika misalnya saya ketemu salah satu di antara mereka yang sudah alumni dan berada di satu Kementerian X begitu, mereka kemudian cerita bagaimana lingkungan kantornya sekarang ini gitu kan. Ketika mereka di kampus mendapatkan pemahaman tentang konsep etika, konsep anti korupsi, dan kemudian mereka berada di lingkungan kerja, lingkungan yang sama sekali baru bagi mereka, dan ternyata mereka mendapatkan hal yang kayaknya kok nggak cocok ya dengan apa yang saya pelajari di kampus begitu. Maka saya sampaikan kepada mereka, itu yang terjadi di Kementerian Keuangan 20 tahun yang lalu begitu ya. Jadi yang namanya perubahan, yang namanya hal yang menuju ke arah yang baik itu kan selalu terjadi. Ketika kemudian kita di Kemenq ditakdirkan untuk mengalami masa-masa reformasi, masa perubahan itu di 10 atau 20 tahun yang lalu ya, atau belasan tahun yang lalu, dan itu juga yang kemudian terjadi di tempat lain. Artinya ketika kita bicara bagaimana menjaga integritas di tempat kerja, hal pertama yang saya ingat adalah sebuah lingkungan. Lingkungan yang baik.
Ketika kemudian kita berada di lingkungan atau di sekitar orang-orang yang baik, maka besar kemungkinan kita akan menjadi baik juga. Walaupun nanti ada variabel yang lain ya, variabel bagaimana sih orang tersebut. Mungkin dari sisi kalau kita bicara variabel penelitian gitu ya, mungkin kepribadiannya, mungkin variabel motivasinya, atau variabel-variabel lain. Tapi saya meyakini lingkungan memiliki faktor yang sangat besar, yang kemudian membuat seseorang bisa berintegritas di tempat kerja. Makanya di slide saya, slide yang bagian akhir itu saya tampilkan, saya langsung jumping ke sana. Bersyukurlah ketika Anda sekarang berada di tempat lingkungan, di sebuah lokasi, di kantor, di mana di situ sudah ada orang-orang yang berintegritas. Karena kemudian itu yang akan menjaga Anda, gitu ya. Bersyukurlah ketika kita berada di situ, gitu. Kemudian saya sebutkan lagi di slide saya itu, bersyukurlah juga ketika Anda hari ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Jadi ada dua faktor yang saya tekankan, faktor lingkungan dan faktor pimpinan. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu, tahun 2000-an, ketika di Indonesia itu sedang ada tsunami ya, kemudian dibikinlah sebuah kantor khusus untuk mencairkan anggaran-anggaran dalam rangka untuk tsunami tersebut. Kepala kantornya kebetulan saya kenal beliau, ketika kemudian diminta untuk memimpin instansi yang nanti akan mengelola dana yang besar, beliau kemudian mengatakan, beri saya orang-orang atau beri saya pasukan, beri saya SDM yang akan mewujudkan visi tersebut. Ini faktor kedua, pimpinan. Jadi saya menekankan lingkungan dan pimpinan itu dua faktor yang sangat berpengaruh bagaimana membentuk integritas seseorang di tempat kerja. Seperti itu, Mas Taratla. Baik, terima kasih Mas Tarmat. Wah, sharingnya luar biasa ya. Tadi ada 2 poin yang disebutkan Master, saya highlight kembali ya. Tadi Iya. disebutkan ada faktor pertama lingkungan yang baik gitu. Mhm. Dan kita akan menjadi orang baik juga. Nah, gimana kalau semisal itu lingkungan yang buruk? Ya, kita lah yang menjadi pelopor untuk membuat lingkungan itu menjadi lebih baik gitu. Terus yang Betul kedua sekali. tadi, Dan itu Mas ya, lanjut. oke, saya lanjutkan. Terus yang kedua itu adalah bersyukur karena adanya di sekitar kita sebagai pejuang integritas gitu. Dan kita pun sebenarnya kita bisa menjadi pejuang integritas juga. Yang pertama untuk diri sendiri, barulah kita bergerak ke kelompok kita. Seperti itu, Master. Oke, betul sekali, Master. Dan bagaimana kisah-kisah di lapangan terkait orang-orang yang berada di lingkungan yang masih belum berintegritas, Pak Demuza tuh punya banyak sekali ceritanya. Baiklah, terima kasih untuk sharing dari Master Jamilah. Nah, kita akan bergerak dulu nih ke narasumber kedua, Master Muza yang akan menceritakan bagaimana pengalaman-pengalamannya, bagaimana pengalaman dalam memperjuangkan integritasnya. Untuk Master Muza, Pak Demoza, kami silakan. Siap, terima kasih Master Rotua. Saya ingin berpantun dulu, tapi tidak usah dibantu cakep. Nanti takut saya menjadi GR nanti. Ya, pantun saya kasih irama. Oke, cek dulu suara saya. Nanti saya ngomong nggak kedengeran. Gimana? Terdengar Dengar, jelas, Master. Oke, siap. Jelas, Master. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Selamat siang ku ucap salam Master semua. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita bersua kembali untuk saling cerita tentang integritas. Integritas harus selalu dijaga karena integritas kuncinya sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, mantap syairnya, Master. Yang terhormat komandan saya, Bu Mendan. Ini kita uangnya gak ada, Bu Santi. Mudah-mudahan selalu sehat, dan yang saya hormati, saya banggakan para master semuanya yang hadir di sini, dan saya izin menyapa para master di luar Dana Raksa. Saya lihat ada di situ beberapa dari Jatim Park, ada dari Sulawesi, ya, ada dari Sulawesi,
Dan ini ada beberapa pegawai dari KPBC Malang. Terima kasih dukungannya. Mudah-mudahan menjadi Mataram, Master. referensi. Dan oh ya, ada satu ini Bu, Kepala Bidang Kepatuhan Internal dari Kanwil DJBC Jatim 2, Bu Indasa. Terima kasih Bu Indasa dukungannya. Dan saya lihat itu ada anak saya ini, saya nggak boleh handle-handle ini. Kayaknya anak saya ikut juga. Baik, Master sekalian, senang sekali dan bahagia sekali saya hari ini diajak sharing dengan master-master yang luar biasa ini. Terima kasih Master Jamila sudah membuat jalan untuk saya masuk ya. Jadi karena saya masih level, oh ya saya master ini ya, masih pemuda ya, master muda bukan pemuda. Pertama yang baru muda, jadi saya waktunya terbatas, jadi saya perlu sharing. Kalau Master Jamila tadi karena sudah master utama, waktunya pendek malah tidak perlu sharing. Kalau saya karena waktunya pendek, saya harus sharing. Nanti takutnya malah kebablasan saya kalau nggak sharing. Izin Master nggih saya share dulu. Saya hari ini apakah sudah bisa terlihat ya? Sudah terlihat, Jelas, Master. Master. Sudah Master Terima terlihat. kasih. Jadi saya hari ini membuat judul dibangun bersama-sama, dijaga sendiri-sendiri. Ini izin mengadopsi judul yang sama, yang mirip dengan ini 2 tahun yang lalu disampaikan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan ternyata saya secara tidak langsung itu sebetulnya sudah mempraktekkan. Nah ini kadang kita ya sudah melakukan tapi tidak tahu kalimat baiknya. Ternyata kalimatnya adalah ini, dibangun bersama-sama. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi kalau waktunya panjang saya ingin ada di chat ini. Apa itu integritas? Pertanyaan rutin kita sebetulnya adalah apakah itu integritas sekarang menurut para master? Setelah menjadi master, setelah kenal para master, ya, apa itu integritas? Pasti akan berbeda-beda. Pasti tidak hanya sekedar nilai-nilai anti korupsi yang cuma 9 itu. Pasti tidak hanya sekedar satunya pikiran, kata, dan perbuatan. Pasti ada istilah-istilah lain sesuai dengan pemahamannya. Dan kalau kita ditanya berapa sih level integritas kita hari ini, pasti berbeda-beda. Ya. Kalau 10 semuanya alhamdulillah. Gitu. Tapi saya yakin pernah kita di titik level itu bisa 6, 7, atau 8. Nah, itulah kenapa teman-teman Dana Raksa ini mengadakan acara ini adalah salah satunya kita harus ngecas integritas kita. Integritas kita itu kayak keimanan. Kadang naik, kadang turun. Bagaimana menaikkan, bagaimana menjaga level, ya harus sering-sering diingatkan, harus sering-sering dicas supaya lebih semakin mantap begitu. Nah, ini tadi yang saya tanyakan. Kalau para master semuanya sudah awal-awal kita dididik dulu menjadi master, 9 nilai inilah yang kita sebut sebagai integritas ya. Ada Jupe, ini pertama kali nih ada Jupe mandi tangker sebedil. Cuman karena Jupenya almarhum diganti menjadi berjumpa di kertas. Nah sekarang disesuaikan lagi dengan Jumat bersepeda kakak. Tapi saya lebih senang dengan yang 9 di atas karena ada nilai inti, nilai etos, dan nilai sikap. Bagi saya nilai inti itulah yang utama. 3 itu aja kita pegang, maka 6 di belakangnya akan ngikut. Kita lanjut. Nah, di teman-teman Bea Cukai, saya mengatakan seperti ini. Kita itu berintegritas sekarang, pegawai itu disebut berintegritas secara komprehensif adalah jika berakhlak. Berakhlak itu karena nilai-nilai ASN kita adalah berakhlak. Dan kita berintrospek. Ya, introspek itu adalah nilai-nilai Kementerian Keuangan. Serta menerapkan sikap dasar pegawai DJBC, yaitu klik jujur. Di mana pada saat kita melakukan tugas kita harus mematuhi kode etik dan perilaku serta disiplin pegawai. Dan tentu saja karena saya sudah master, saya sudah tahu kita harus menerapkan nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi. Nah, sebetulnya semuanya itu ada di setiap nilai unit kita ya, nilai-nilai anti korupsi tadi itu. Ya. Jadi ini yang saya sebut, saya kalau teman-teman Bea Cukai sekarang itu kita disebut berintegritas jika kita sudah menerapkan atau paham semuanya, minimal paham. Ya, lebih bagus lagi kalau melaksanakan. Nah ini,
Di ASN kita punya nilai integritas ada di dalam akuntabel. Di Kementerian Keuangan kita punya nilai-nilai integritas. Di Bea Cukai, teman-teman Bea Cukai punya budaya, ada jujur yang adalah nilai salah satu nilai integritas. Mungkin di tempat-tempat lain, di unit eselon 1 lain, bahkan di luar Kementerian Keuangan juga pasti punya nilai ini. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut dan pengalaman sehari-hari, saya mengartikan integritas itu sebagai setiap perilaku yang bertujuan untuk kebaikan, meningkatkan citra dan kinerja organisasi, itulah integritas. Ya, saya menyederhanakan versi saya sendiri. Mungkin teman-teman atau para master punya versi sendiri-sendiri, silakan. Oke, tapi saya adalah menyederhanakan bahwa setiap siapapun yang bekerja untuk kebaikan demi citra dan kinerja organisasi itu pada dasarnya sudah punya nilai integritas. Nah, ini kenapa integritas dibangun bersama-sama, dijaga sendiri-sendiri. Ya, seperti yang disampaikan oleh Master Jamilah tadi, bahwa kita punya lingkungan, ya, punya organisasi. Ya. Dalam suatu organisasi, integritas itu tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama membangunnya. Ya, bagaimana caranya? Ini yang pertama kita harus, ini saya contohkan, saya berkali-kali pindah-pindah ya, dan terakhir ini setelah menjadi master saya menjadi di unit kepala seksi perbendaraan. Bagaimana saya membentuk unit terkecil dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Yang pertama saya mengubah atau menyamakan persepsi bahwa unit saya seksi perben ini adalah berintegritas, anti korupsi. Ya, awal-awal saya nanya, masih ada enggak perilaku permisif terhadap tipping atas pelayanan yang kita berikan? Baru saya ngertikan bahwa tipping itu artinya adalah gratifikasi. Dan gratifikasi itu dilarang. Dan alhamdulillah para teman-teman saya yang baru mengatakan tidak ada Pak. Oke, berarti kita persepsikan bahwa unit kita bersih, unit kita berintegritas. Semuanya harus punya persepsi yang sama. Supaya apa? Jalan kita sama-sama. Ya, itu. Yang kedua, kita harus membuat aturan yang jelas, ya, jangan abu-abu ya. Contohnya di Malang ini ada aturan yang jelasnya adalah bahwa seluruh pegawai boleh menggunakan fleksi. Tetapi pulangnya, mohon maaf, boleh menggunakan fleksi, tapi tidak boleh menggunakan fleksi maju. Ya, fleksi maju itu artinya kita berangkat dari masuk kantor itu jam 7. Sehingga pulangnya bisa 4:30. Itu tidak diperkenankan di Malang. Ya. Jadi boleh menggunakan fleksi maju pun itu pulangnya paling cepat jam 5 kalau fleksi maju. Tapi kalau fleksi mundur itu dikasih sampai dengan jam 8 ya. Jadi pulangnya nanti harus 5:30 ya. Dan itu salah satu contoh rule yang jelas. Selanjutnya saya memberi reward untuk para pegawai yang melakukan perilaku berintegritas, perilaku yang baik. Kenapa saya memberi reward? Reward tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang, tapi ucapan terima kasih, kita tepuk, ya kita apa namanya, ya pokoknya kita ucapkan keren kamu, gitu aja udah cukup. Kenapa? Supaya orang yang melakukan perbuatan baik tadi itu akan terus bersemangat. Ya. Kalau kita punishment, sementara yang baik itu tidak kita lakukan apa-apa, maka dia akan percuma saja, aku berbuat baik tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Jadi ini hal kecil yang biasanya saya lakukan dan saya juga pernah mendapatkan reward dari pimpinan saya hanya karena saya rajin kasih makan kucing. Ya itu loh contoh kecil yang bagus, kata, oh ternyata diperhatikan oleh pimpinan. Ya memang pimpinan itu hal sekecil itu pun dilakukan. Dan yang terakhir ini adalah yang sering disarankan oleh para pimpinan adalah knowing your team. Ya, kita harus paham tim kita satu-satu, saling memahami, ada kebiasaan apa sih mereka, ada kesulitan apa, supaya mereka terbuka. Ya, terbuka dari kita sehingga enak kita majunya. Ya, sehingga kalau ada masalah-masalah itu tidak diselesaikan sendiri. Ya, jadi sebagai pimpinan kecil saya pun harus mengambil keputusan dan memberikan masukan. Nah, dari beberapa kali perpindahan atau mutasi, anak-anak buah saya itu akhirnya saya membuat 4 kategori ya
untuk anggota-anggota ya. Ini mungkin ini versi saya ya, mungkin yang lain punya versi sendiri. Yang pertama adalah anggota kita yang memang dari awal sudah tidak punya niat untuk berintegritas. Lumput sembur gak makan tutur ini. Yang kedua, dia itu tidak ngerti apa itu integritas ya, tapi dia ingin berintegritas. Yang ketiga, dia itu ngerti apa itu integritas, tapi dia tidak tahu perbuatan apa sih yang kategorinya integritas itu. Gitu loh ya. Kalau dulu integritas itu dikaitkan dengan tidak menerima uang, tidak minta uang. Tapi kalau sekarang tidak hanya sekedar itu ternyata integritas itu ya. Nah, yang keempat ini adalah dia itu ngerti integritas dan dia itu berniat berintegritas dan melaksanakan integritas. Ya ini kalau di Muslim ada rojulun yadri anahu yadri ya nggak terus ya. Jadi yang keempat itu orang yang tahu bahwa dirinya tahu itu guru. Ya, yang kedua itu orang yang ngerti tapi dia tidak tahu caranya, itu orang yang sedang lupa, harus kita ingatkan. Yang level 2 itu tidak ngerti ya, tapi dia ingin tahu, ingin mengerti integritas, itu orang bodoh, harus kita ajari. Nah, yang ke satu ini orang yang memang dari awal sudah tidak ingin tahu dan tidak niat berintegritas. Ini bahasanya adalah orang yang bebal ya, sangat susah untuk di treatment. Nah, yang kayak ini dari 4 ini kita membuat treatment masing-masing ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk pembangunan integritas sendiri. Bagaimana saya membangun integritas saya? Yang pertama adalah saya awali dari niat. Ya. Saya kalau bangun nikah, bangun nikah. Jadi mengawali niat kembali, merefresh niat saya setelah saya mendapat rompi. Saya niat semakin berintegritas. Ya. Yang kedua kekuatan itu bernama malu. Jadi saya harus memperbesar rasa malu saya. Ya. Bahwa kalau tidak berintegritas itu malu. Ya. Apalagi sekarang sudah pakai baju kebesaran ini. Jika tidak berintegritas akan malu sekali. Yang kedua saya selalu berlatih. Berlatih itu berarti dengan membaca, dengan ikut-ikut acara yang seperti ini. Terus melakukan perbuatan-perbuatan kecil yang menurut saya berintegritas ya. Contoh yang paling sederhana itu adalah saya ini paling tidak bisa menggunakan fleksi. Sebisa mungkin saya masuk kantor itu 7.30. Ya, saya membiasakan diri seperti itu. Ya, alhamdulillah sih di rumah anak-anak sudah besar ya, sudah tidak ada lagi yang di gudang. Kalau istri kan juga sudah lumayan lah, sudah auranya sudah hampir isak ya. Jadi beliau sudah bisa ngatur sendiri, akhirnya ya sudah tidak ada yang perlu saya buatin lagi di rumah. Yang berikutnya saya harus memilih teman-teman yang satu frekuensi, ya satu niat berintegritas ya. Kumpul orang jualan terasi, kita akan bau terasi. Ya. Kumpul orang yang jualan minyak, maka insya Allah kita juga akan kena bau minyak. Nah, itu. Jadi saya memilih teman yang satu frekuensi supaya apa? Mengurangi kemungkinan tergoda, digoda, bahkan dipaksa untuk tidak integritas. Dan yang terakhir saya ikut komunitas. Ya, seperti sekarang ini. Supaya apa? Saling menguatkan, saling memberi masukan, referensi. Terus terang saya masuk Dana Raksa ini ya Allah, hebat luar biasa. Saya dapat masukan ini, yang pertama dulu Master Jamila, itu keren banget. Yang kedua Master Ani. Lama-lama kenal-kenal, ya Allah, orang-orang luar biasa ada di sini. Alhamdulillah saya ikut-ikutan ketularan barokahnya. Nah, tantangan apa saja yang saya hadapi selama ini? Yang pertama dari eksternal. Ya, tentu saja suara netizen yang mengatakan bahwa Allah Pak Demoza sok integritas, sok suci, kemenyek gitu ya. Itu. Yang kedua, opportunity yang dibuka oleh orang-orang itu ya. Misalnya pengawasan yang enggak ketat sehingga seharusnya saya ini enggak tahu ini kalau saya melakukan tidak berintegritas ya. Ini yang kemarin disindir oleh ASN Menpan RB adalah Perjadin. Nah, ini Perjadin ini kalau tidak berintegritas juga sangat-sangat rentan untuk kita salah gunakan. Yang ketiga adalah tuntutan tugas. Nah, ini saya kasih contoh ini. Ini nanti Master Jamilah biasanya yang menjelaskan. Saya ini sekarang kepala seksi Perben, saya dibebani target 27,764
triliun. Di mana salah satu strategi untuk mencapai itu adalah saya harus melakukan intimasi dengan para pengguna jasa. Ya. Saya kemarin nge-share pas puasa, bagaimana kalau kita pada saat ke pabrik, pada saat usaha, terus kita disangoni, dikasih makan. Ya. Terus selanjutnya ada lagi, bagaimana kalau kita diundang buka puasa bersama, ya. Monggo diterjemahkan sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing. Ini kalau istilahnya Master Jamila yang melekat di benak saya dan selalu saya sampaikan ke orang-orang hal yang seperti itu adalah dilema etika, ya. Yang penting sampai di mana etis kita, pertanggungan jawab kita, itu ya. Yang selanjutnya ada iming-iming stakeholder, ya, pasti itu. Yang terakhir adalah expose. Expose ini sebetulnya ada dari GON dan ada trigonal fraud, ya, yang saya ambil, dan ternyata prakteknya ada gitu loh. Ya, expose itu ada kenyataan bahwa permisif terhadap pelanggaran, itu kan berarti kita tidak di luar ekspektasi kita, orang melanggar kok didiemin aja sih gitu loh. Nah, itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman. Ada sih yang bandel tapi dicuekin aja, nggak diapa-apain, ya yang penting target terpenuhi. Saya bilang ke teman-teman, itu jangan dijadikan alasan pemaaf untuk kita ikut melakukan perbuatan yang tidak berintegritas, ya. Kita tetap di jalur kita. Nah, itu yang di eksternal. Sementara di internal kita adalah adanya kebutuhan, ya, biasalah kebutuhan anak muda, ya, harus ikut-ikut yang lain lah, tapi saya harus menjaga diri, ya, harus tahu diri. Yang berikutnya ada rasionalisasi, ya, itu tadi alasan, alah wong iko gak popo kok, alah wong iko alah gitu, ya. Tapi itu tetap kadang-kadang itu menggoda loh itu untuk melakukan hal-hal yang tidak berintegritas. Dan ini yang terakhir yang pasti adalah menurunnya komitmen dan endurance kita untuk berintegritas. Dan obatnya apa? Obatnya itu ternyata ada di sebelah kanan itu. Komitmen kita, endurance kita, keimanan kita, keyakinan kita sendiri. Motivator yang nomor satu bukan Mario Teguh, ya, tapi kita sendiri, ya. Kalau hati kita sudah kuat, niat kita tadi sudah kuat, insya Allah godaan eksternal internal tadi bisa kita lalui, bisa kita lewati. Nah, ini kayaknya terakhir ini. Ini kalau Master Jamilah tadi tentang pimpinan dan lingkungan, ini adalah yang biasanya saya lakukan, saya tulis kegelisahan di sini. Jadi warnailah lingkungan kita dengan warna kebaikan kita. Jikapun kita gagal, setidaknya jangan sampai warna kita luntur, ya. Sudah gagal mewarnai, wis tak melok ae. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, ya. Karena apa? Membangun dan menjaga integritas itu perlu kita, perlu saya, perlu kamu. Kita semuanya berperan. Sebuah perubahan kecil kita, perbaikan kecil kita yang baik akan mengubah orang-orang lain untuk ikut berbuat baik, ya. Nah, ternyata selesai. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para master sekalian, jika penyampaian saya berlepotan, ya, karena biasa penyanyi disuruh serius, ya, seperti ini. Nah, baik, akan saya tutup dengan penutup pantun. Yang ini pantun ini. Jaga hati dengan selalu berzikir agar integritas kuat, tidak mudah rapuh. Saya Muhammad Muzakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan Master. Waalaikumsalam. Terima kasih Master Moja atas penyampaian materi yang luar biasa tadi. Sebenarnya kalau kita sadari, ya Bapak Ibu sekalian, pada intinya itu sebenarnya sama gitu. Langkah pertama itu adalah lingkungan. Bagaimana kita menciptakan atau membangun lingkungan yang baik, bagaimana kita bersatu dengan orang-orang yang punya niat yang sama, yang punya keinginan untuk berlatih bersama dalam membangun integritas. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sampailah kita pada sesi diskusi dan tanya jawab. Karena bentuk acara talk show, jadi kita diskusi santai saja. Untuk Bapak Ibu hadirin sekalian atau master-master di sini yang ingin bertanya, kami silakan. Saya boleh, Kak? Boleh, Master. Baik, terima kasih Kualat ini, Mas kualat. Ketua.
Ini luar biasa banget nih mendengarkan Master Jamila, terutama Master Muzakir ini luar biasa. Artinya bahwa pengalaman pribadi itu sungguh bisa menjadi penguat integritas kita. Ya, cuma saya mungkin ingin menyampaikan kegelisahan dari beberapa teman yang ada, gitu ya. Jadi saya ini penyambung lidahnya teman-teman semua. Sekarang masanya masa, kalau boleh dibilang masa politik. Mungkin juga masa eh, ada titik rawan buat Kementerian Keuangan. Ya, kita nggak pernah tahu bagaimana nanti pimpinan kita. Nah, boleh nggak dikasih kiat-kiatnya? Siapapun itu pimpinan kita, dan kalaupun tidak seintegritas ibu kita yang sekarang ini, kiranya kita harus bagaimana ya? Karena terus terang ini benar-benar menjadi kegelisahan gitu, karena kita sekarang enak banget nih ngomongin integritas, berbuat tentang integritas, berteriak-teriak tentang integritas tuh kita enak banget gitu sekarang, karena kita punya ibu menteri yang benar-benar juga meneriakkan tentang integritas tersebut. Nah, kiranya untuk yang ke depan itu kita harus gimana ya? Monggo mungkin Master Moza atau Master Jamila bisa menyampaikan sharingnya. Terima kasih. Oke. Langsung saja, Master. Dimulai Baik, dari siapa Master duluan nih, Jamila Mas dulu. Tua? Monggo Master Master Jamila Oke, dulu, Jamila, ini baik. silakan. levelnya nasional ya. Siap, Master. Terima kasih banyak kegelisahan yang Master Bumendan tadi sampaikan ya, menjadi pemikiran kita semua ya, Master. Dan kemudian saya langsung terpikir posisi kita nih, Paksia Pidana Raja nanti seperti apa. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Warren Buffett, salah satu orang yang banyak ini ya, terkenal lah begitu ya, beliau ini dengan dananya yang luar biasa gitu. Satu kata yang beliau sampaikan gini, saat mencari orang untuk kamu pekerjakan, cari 3 kualitas di sana ya. Ada integritas, kecerdasan, tenaga. Jika mereka tidak punya yang nomor 1 gitu ya, maka 2 hal lainnya itu akan membunuhmu. Izin saya stop share. Kita di Kementerian Keuangan ini kan sudah tersaring ya, atau mungkin di tempat-tempat lain para master semua yang hadir di luar Kementerian Keuangan, saya yakin ketika masuk ke sebuah institusi, kementerian, lembaga atau apapun itu kan ada seleksi, ada penyaringnya, ada filter yang dibangun. Salah satu filter yang dibangun itu adalah tadi ya, kembali ke pendapatnya Warren Buffett tadi, integritas. Misal nih di PKN STAN gitu ya, ini sedang masa-masa penerimaan nih. Ada salah satu sesi setelah ujian, setelah seleksi administrasi dan lain, nanti terakhir itu seleksi wawancara. Kebetulan nanti di pertengahan September ini, di pekan yang ketiga, itu wawancara pada anak-anak yang baru masuk. Seleksinya itu adalah melihat kompetensi dia, salah satunya integritas. Ini adalah filter, gitu kan. Dan ketika hari ini kita semua para master berada di Kemenq, saya yakin udah terfilter nih, gitu kan. Artinya dari sisi yang di bawah, gitu ya, pegawai SDM ini paling tidak sudah punya keyakinan yang memadai bahwa pegawai-pegawainya ini sudah punya integritas. Apalagi kita sudah punya kerangka kerja integritas, itu kan seperti bangunan rumah. Bagian paling bawah fondasinya itu kan value. Ada core value kita, nilai-nilai Kementerian Keuangan, kemudian ada budaya kerja. Kalau saya gambarkan di sana. Artinya gini, Kementerian Keuangan ini sudah memiliki batu bata yang kuat kalau itu diibaratkan seperti rumah gitu ya. Sudah punya rumah yang kuat di sana, pondasinya itu kuat gitu ya. Core value kita kan udah terbukti, udah berapa tahun nih sejak di-launchingkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, udah diinternalisasikan pada semua pegawai. Artinya dari sisi yang di bawah ini udah kuat gitu ya. Sampai kemudian ke arah atasnya, paling atas ini kan visi. Visi bagi atap gitu ya, diibaratkan seperti atap untuk mewujudkan bangsa, mewujudkan Kementerian Keuangan yang terpercaya, yang bersih dan sebagainya. Masalahnya kemudian karena tadi di awal saya juga menyampaikan nih,
faktor yang penting ketika kita ingin berintegritas di tempat kerja selain lingkungan adalah pimpinan. Bagaimana nih kalau pimpinan kita ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau pimpinan kita dari sisi kalau tadi Master Muja di awal tadi kan bertanya level integritas 1 sampai 10. Harapan kita levelnya itu level yang paling tinggi ya kan kalau perlu di atas 10 deh gitu ya. Kalau ada 10 plus gitu ya di level 10. Nah, bagaimana nih kalau misalnya ternyata level integritasnya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Para master sekalian, kita adalah organisasi yang tidak hanya digerakkan oleh satu orang. Saya meyakini itu. Kita sudah punya sebuah sistem yang kuat nih, sistem yang terkait dengan berbagai macam sistem yang ada di kita. Ada sistem kinerja, ada sistem bagaimana membangun budaya, ada sistem terkait dengan nilai, ada sistem dan secara kepegawaian human resources kita, hasil kita, human capital kita itu sudah memiliki kekuatan yang luar biasa gitu ya. Sehingga kita akan justru bisa mewarnai pimpinan kita. Saya bayangkan seperti cerita saya tadi di depan, ketika ada atasan yang kemudian akan ditugaskan ke satu tempat dia dan kemudian beliau mengatakan beri saya pasukan. Saya akan bisa mengamankan triliunan rupiah ini asal saya diberikan pasukan yang kuat. Ini dari sisi pemimpin yang integritas yang membutuhkan anak buah yang kuat. Nah, kemudian kita bisa balik juga nih, kalau saya berpikir terbalik ya. Ini yang di bawah udah kuat nih, maka kita kemudian justru juga bisa mewarnai apa yang ada di atas. Manusia saya meyakini itu makhluk yang unik. Orang yang memiliki bukan hanya secara fisik ya, tapi beliau juga orang-orang ini manusia ini punya pikiran, punya mental, punya moral, punya hati dan sebagainya. Ketika dia berada dalam lingkungan atau bawahan ini yang berintegritas, pasti juga akan saya mungkin tidak mengatakan pasti ya, mungkin akan menempuh jalan yang panjang atau mungkin proses yang tidak singkat begitu ya untuk kemudian terikut kepada sistem yang sudah dibangun ini, sistem yang kuat. Asalkan sistem yang kuat, misalnya kalau kita bicara tentang sistem ya, sistem itu kan kemudian bisa membuat orang berintegritas. Saya ambil contoh, tahun 2020-an awal ketika Kemenkyu itu masih belum menerapkan presensi elektronik. Orang datang ke kantor, misalnya datang jam 10, tapi presensi manualnya ditulis 7.30. Sudah semua gitu, dan itu kayaknya udah bener nih. Tapi begitu kemudian dibuat sebuah sistem fingerprint yang kemudian membuat orang mau nggak mau harus datang ke kantor 7.30 gitu kan, akhirnya mau nggak mau kemudian akhirnya tepat waktu, nggak jadi fleksi, kemudian akan datang ke kantor sesuai dengan aturan. Artinya sistem itu ternyata bisa membuat seseorang yang sebelumnya nggak datang tepat waktu, kemudian menjadi datang tepat waktu. Maka yang perlu kita lakukan ya memperkuat sistem di samping memperkuat orang-orang ini untuk nantinya bisa mewarnai pimpinan-pimpinan yang dari sisi misalnya nih kalau tadi Mas Termuja mengatakan level integritasnya masih belum seperti yang diharapkan. Seperti itu Mas Tarata. Ya, bener Sip, ya, Master mantap. ya. Ini langsung ke Pak D dulu kah? Ya, Iya, dikit aja. betul. Silakan Pak D. Ya, itu versi master utama memang kayak begitu. Kemarin saya Pak versi master muda saja. Jadi yang prakteknya saja. Ini sudah saya pikirkan, tapi saya level yang lebih kecil aja ya, level kantor saya, karena kepala kantor saya juga harus pindah ini tahun depan karena beliau sudah ingin pindah gitu loh. Ya. Jadi yang pertama para master sekalian, kita berpikiran positif ya. Berpikiran positif bahwa kita akan mendapat pimpinan yang luar biasa. Takutnya pikiran negatif kita menjadi doa. Katanya para ustadz itu, pimpinan kita adalah gambaran yang dipimpin. Ya. Jadi kalau semuanya kita berintegritas, insya Allah pimpinan kita juga akan berintegritas. Nah, dari sisi prakteknya, saya sudah bersiap-siap ini. Ya, setiap kali menerima pimpinan baru ataupun ketua tim lah itu, saya sampaikan integritas di tempat tugas itu seperti ini ya. Kayak kemarin waktu contoh simpelnya pas diajak buka bersama itu saya sampaikan. Ya, ada panduannya buka bersama sebaiknya tidak dilakukan. Itu yang tidak berhubungan langsung dengan stakeholder. Ya, tapi dengan adanya target dan harus intimasi tadi seperti apa win-win solusinya gitu loh. Saya sampaikan, monggo, ayo saya kawal. Ya, tapi di situ tidak ada deal-dealan, tidak ada kesepakatan yang melanggar integritas. Ya. Supaya untuk melaporkan bahwa yang saya makan di acara itu saya laporkan ke Gol KPK. Saya ingin tahu seperti apa KPK ngecek. Ternyata disuruh kembalikan
Ya saya kasih nilai, wong. Ya kebetulan saya tahu karena saya laporkan, saya pilih makanan yang sederhana, 150.000 bagi saya sudah mewah itu. Ya, saya laporkan, saya disuruh ganti 150.000. Oke. Ya, berarti saya sampaikan ke pimpinan saya laporkan loh Pak. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya sampaikan dulu ke beliau nanti. Kenapa? Karena saya masih sebagai anak buah. Kalau pimpinannya lebih tinggi kita masih sebagai rakyat. Ya. Ada yang ngomong saya dulu adalah jangan melawan arus. Jangan terbawa arus. Ikutilah arus. Ya. Kapan saatnya kita minggir, ya kita minggir. Pada saat kita tidak setuju, ya sudah out. Izin saya bercerita, saya dulu pernah menjadi tim audit yang dipaksa oleh ketua tim dan PMA untuk mengganti temuan saya. Ya, dipameri Pak Muzakir, coba disesuaikan. Nanti Pak Muzakir kalau pulang lebaran kan bisa minta tolong. Saya bilang, saya kalau mau pulang lebaran saya sudah siap lahir batin. Alhamdulillah saya cukup makan uang SPD ini saja, daripada saya makan uang seperti makan daging berduri. Terus akhirnya apa? Saya mengundurkan diri jadi auditor. Kalau katanya Ustadz mungkin rezeki saya bukan di auditor. Saya di tempat lain. Ya, jadi itu saya akan mengatakan dulu, mengingatkan dulu rule-rule tentang integritas. Tadi yang disampaikan Mas Jamila adalah fondasi kita seperti ini. Orang tidak bisa langsung dipaksa integritas. Ya, harus dipaksa dulu, terpaksa supaya terbiasa. Mudah-mudahan bisa jadi luar biasa. Itu aja tambahan dari Master Muda. Terima kasih Pak D. Tapi memang benar ya tadi. Memang integritas itu dibangun bersama dan dijaga sendiri-sendiri. Nah, inilah sebenarnya peran kita dan membuktikan kalau setiap kita adalah pejuang integritas. Dan ini juga peran kita dalam membangun warna-warna baru bersama pimpinan-pimpinan kita nanti. Baik, bagaimana Master Kusuma atas penjelasan dari para master kita? Siap. Terima kasih Master Jamila, Pak Demoza. Batunya bagus. Baik, terima kasih Master. Untuk Bapak Ibu hadirin sekalian atau Master yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Sharing. Atau ada yang ingin sharing juga? Baik, ini ada satu yang raise hand. Sebentar, mari kita lihat dulu. Dari Bapak Indra Eka Putra, kami silakan. Ya, Master Indra, silahkan. Selamat siang Pak D, Master. Selamat siang, Master. Selamat apa kabar, siang, Rek? Master Indra. Makin Akhirnya bisa bongsor ketemu aja. juga dengan Master Go. Selamat siang Master Jam. Izin Bu Mendan. Iya, Master. Izin Master Utama Widodo. Master. Siap. Izin Bapak Ibu para Master semua. Siap Master Utama. Pak D, aku mau tanya nih Pak D. Tadi statement Pak D aku tergelitik nih. Tadi Pak D bilang gratifikasi tidak boleh kita terima Pak D. Padahal di PMK 227 itu gratifikasi itu ada dua Pak D, hanya yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan Pak D. Nah, tanggapan Pak D terkait gratifikasi ini seperti apa gitu Pak D? Kalau misalnya kita menyuarakan tidak dapat diterima, itu kok kayak bertentangan dengan PMK 227 gitu loh Pak D. Izin Pak D. Siap, alhamdulillah, Master Indra. Ayo Master Tua dipersilahkan dulu saya. Langsung saja Master, silakan. Oke, terima kasih Master Indra, terima kasih. Oke, izin Master Jamila mungkin naik ke Plecuk monggo diluruskan. Jadi Master Indra, saya ya ini tadi yang disampaikan Master Jamila adalah dilema etika. Saya mempersempit definisi itu untuk diri saya sendiri. Jadi saya anggap semua tidak boleh saya terima dulu. Ya. Semua tidak boleh saya terima dulu. Gitu loh. Jadi kalau bisa saya terima, kalau bisa saya tolak aja. Gitu. Nah, jika ada pemaksaan tadi baru saya pakai rumusnya ini. Ini boleh saya terima apa tidak ya? Gitu loh. Jadi kalau bisa saya tolak dulu, gitu loh. Nah, jadi itu pemahaman saya tentang tidak terima. Saya tadi tidak mengatakan tidak boleh diterima, tapi saya sampaikan jangan ikut-ikutan ini. Pakemnya itu seperti ini, pakemnya di per 2 ya atau per 9 itu dari KPK dan PMK 227 itu saya sampaikan pakemnya seperti ini dan
gitu atau teman-teman ya. Jadi kalau saya sampai mau mempersempit, saya pernah diskusi mati-matian itu dengan salah satu teman yang mengatakan ngapain pakai dibagi-bagi dua gitu sih, mbok langsung aja namanya gratifikasi nggak boleh gitu loh ya, jangan kayak begitu gitu. Tapi saya pakai niat baiknya tadi bahwa dia menjaga diri ya, jangan asal terima. Lebih baik saya tidak menerima daripada ragu-ragu ini boleh apa enggak ya, ini boleh apa enggak ya. Begitu kita terima ternyata itu tidak boleh. Izin Master, itu etika saya sendiri ya, monggo Master pasti punya apa namanya pemahaman yang lebih luar biasa dari saya, demikian juga dengan Master yang lain. Itu Master pemahaman singkat saya tentang tidak boleh diterima tadi. Terima kasih. Ya, makasih Pak D. Paham saya. Kalau di Islam itu ada yang halal, ada yang haram. Nah, ini tengah-tengahnya ada yang subhat gitu loh. Oke. Ada yang subhat. Nah, Pak D ini menghindari hal-hal yang subhat gitu loh. Insya Allah. Luar biasa nih Master Jam. Salut buat Pak D. Ya, betul. Betul Master Indra, keren di situ. Tapi juga mungkin izin seperti yang tadi Master Indra sampaikan, memang di PMK 227 tadi dibagi dua ya. Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Mungkin yang dimaksud oleh Master Muza tadi lebih kepada gratifikasi yang wajib untuk dilaporkan, yang itu kemudian harus dihindari. Untuk yang tidak wajib dilaporkan atau negatif list, gratifikasi yang terdiri dari 17 jenis itu, ini yang kemudian bisa karena definisi gratifikasi itu kan kalau kita bicara definisi dalam arti luas, dia adalah semua jenis pemberian. Jadi semua jenis pemberian begitulah kalau kita bicara dalam arti luas. Walaupun kemudian maknanya sendiri ke belakang kemudian mengalami penyempitan makna dengan makna yang sudah dikonotasikan dengan makna yang negatif tadi, bahwa yang namanya gratifikasi itu identik dengan sesuatu yang yang wajib dilaporkan tadi, sehingga harus berhati-hati. Keren Master Muza, supaya tidak terjebak kepada hal yang abu-abu gitu ya. Makanya kalau di hadis juga itu ya, jauhi apa-apa yang meragukan kamu gitu ya, tidak seperti itu ya Master ya. Oke, siap Master Tua. Iya, bagaimana Master Indra? Apakah ada lagi yang ingin kita bahas lagi bersama master-master di sini? Oke, Mas Ain. Siap Master Indra. Berarti tadi sesimpelnya ya Master ya. Sesimpelnya itu adalah jika kita masih bisa berusaha untuk hindari saja. Karena ya balik lagi ke kita harus pandai juga memilah-milah mana sekiranya yang apakah dia wajib, tidak wajib. Jadi mending kita hindari dulu seperti ya Master ya. Iya, betul. Dan jangan lupa Mas Tua, kita punya banyak seri-seri jaga uang kita berikutnya ya. Untuk Iya, topik-topik yang benar. nanti akan membutuhkan pembicaraan yang lebih serius Lebih terkait dalam topik lagi. tertentu, sip, akan kita bahas berikutnya. Stay tune next time. Yes. Baik, para master sekalian, sebelum saya tutup nih, apakah masih ada dari hadirin sekalian yang ingin bertanya? Wah, banyak nih Master Banyak ya. ini master yang diskusi nih. Sepertinya ini agak sedikit overtime dulu ya Master Jamila ya dan Pak Demuza ya. Baik, kesempatan kami berikan kepada penanya yang pertama dari Bapak atau Ibu Ana Swastika Jati. Kami silakan. Bapak. Bapak. Maaf. Baik, terima kasih Master Latua. Izin ini Master Bumendan, Siap, Master Jamil, Pak Demoza. Silakan. Ini Master. luar biasa memang ya, artinya seri Jaga Uang Kita Talk Show ini sebenarnya sebuah materi yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bisa merefresh kita. Itu karena jujur saja ketika kita bicara integritas itu kan sepertinya sangat-sangat mudah. Semakin orang pintar berbicara seolah-olah dia sudah sangat berintegritas, padahal sebenarnya hanya dalam retorika. Nah, saya berharap ada sebuah upaya nantinya di dalam materi-materi selanjutnya itu adalah bagaimana supaya ini kalau kita lihat perkembangan Paksi Dana Raksa sendiri kan cukup luar biasa ya, artinya pertumbuhannya sangat tinggi. Nah,
dengan pertumbuhan yang sangat besar ini kan yang perlu dijaga itu adalah jangan sampai justru seperti KPK yang kita tahu lah, justru para pimpinannya akhirnya tersangkut dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga punya PR yang sangat besar rasanya di Paksi Dana Raja ini, karena semakin bertumbuh besar kalau kita sendiri tidak saling mengawasi, kita kadang-kadang terlena. Artinya kita ngomong integritas di mana-mana, sementara kita sendiri banyak melakukan ketidakintegritasan. Contohnya ini yang paling ringan, mungkin kita bisa merasa biasa menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan non dinas. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang mungkin nanti bisa menjadi materi berikutnya, itu bagaimana memagari diri kita supaya bisa diri kita dan lingkungan, bukan hanya kita tapi dengan lingkungan kita, karena kita semua punya lingkungan masing-masing yang tidak semuanya itu paksi. Kadang-kadang yang paksi saja masih keluar pagar, apalagi yang bukan paksi. Nah, ini hal-hal yang berat sekali ini. Nah, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Yang jelas saya sangat-sangat appreciate, artinya ini benar-benar merefresh saya sendiri. Terus terang kalau tidak di-refresh terus-menerus gini, kadang-kadang turun juga integritasnya gitu kan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Mas Teranias. Ya. Terima kasih Mas Teranas. Yang benar tadi kata Mas Teranas, semangat integritas itu kita harus sering recharge ya. Kita harus sering bangkitkan lagi biar tidak apa? Biar tidak sulut. Baik, terima kasih Mas Teranas atas waktunya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk penanya berikutnya Bapak Fauzi dan Bapak Fajar. Kami silakan. Pertama dari Bapak Fauzi dulu. Mohon izin, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Master. Tadi menarik ya apa yang disampaikan para master sekalian. Ya, saya rasa mungkin untuk para master ya ini memang perlu dirikas ya. Namun demikian ya, saya menggelitik saja nih apa-apa yang memang saat ini sedang rame di medsos ya. Mungkin ini sharing saja sih, kira-kira seperti apa posisi kita nih sebagai Paksi Dana Raja menyikapi hal-hal yang memang saat ini memang sedang viral ya, terkait dengan upaya gratifikasi yang diserahkan kepada keluarga pejabat negara gitu. Ya kita bisa jadi mungkin ya, mohon maaf, mungkin ada level-level pejabat yang terendah pun mungkin ini juga terjadi gitu. Namun demikian mungkin bisa jadi kenapa itu terjadi, karena para pemberi ini juga dia paham kalau emang nggak diatur gitu kan. Walaupun mohon maaf nih, kalau saya rasa kalau di Kemenkeu sendiri kan saat ini memang bahkan sudah ada dalam konteks menghindari benturan kepentingan ya. Saya rasa teman-teman juga sudah diminta untuk mengisi keluarga lini 1, lini 2, dan lini 3 kan. Anak-anak, kakak, adik segala macam. Nah, ini kan dalam konteks itu. Nah, ini menarik, artinya apakah hal yang sama juga perlu menjadi gerakan nasional gitu loh, sehingga gerakan sehingga menutup tadi loophole tadi gitu. Walaupun mungkin secara normatif memang tidak diatur. Namun mungkin kita paham dan sepakat bahwa norma hukum itu kan basis etik ya. Ketika norma hukum tanpa etik atau etik walaupun mungkin belum ada norma hukumnya, itu merupakan panglimanya gitu loh. Kita nggak bicara norma hukum yang memang normatif gitu, yang memang sudah tertulis, bukan hukum positif lah. Etik itu kan bisa jadi dia menjadi norma hukum yang tertulis, bisa jadi memang menjadi kesepakatan di satu komunitas atau mungkin satu negara gitu ya. Yang mungkin itu, atau mungkin apakah perlu nih kita sebagai Paksi Dana Raja ini untuk menyatakan sikap lah terkait dengan apa-apa yang memang saat ini kita secara kasat mata melihat gitu. Karena ini juga sangat sedih sih menurut saya, dan ini ya mudah-mudahan sih tidak terjadi kembali ya. Mungkin demikian, ini sharing saja sih teman-teman, kira-kira seperti apa nih posisi kita menyikapi yang sekarang secara kasat mata ini terlihat gitu. Bisa jadi mungkin para Gen Z, Gen Y segala macam nanya ke kita nih, kepada Paksi, kok Paksi diem aja sih lihat kayak gitu ya, kayak gitu. Demikian mungkin Mas, terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih Master Fauzi atas pertanyaannya dan pernyataannya juga. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Fajar. Silakan, Pak. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terdengar dengan baik ini ya. Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin dari lingkup di luar keuangan ya. Saya dari Polkes Mataram ini, dari NTB. Ya, mohon maaf tadi tidak bisa banyak mengikuti karena di sini sudah masuk waktu sholat asar baru selesai. Ya, terima kasih. Tadi saya sempat mengikuti dari Master Jamila ya terkait dengan dua hal yang mempengaruhi antara pimpinan dan lingkungan. Nah, kalau kita kaitkan salah satu contohnya, misalnya yang sekarang, yang beberapa pekan lalu di televisi kita lihat bagaimana kasus di Medan, seorang anak sekolah yang akhirnya tidak bisa naik kelas dan ternyata setelah diinvestigasi juga ternyata tidak ada permasalahan dan faktanya hukum itu keputusan itu juga tidak bisa berubah, yang bersangkutan tidak bisa naik kelas hanya karena dalam kata petik mempunyai kemampuan membongkar permasalahan terjadinya gratifikasi di dalam lingkup sekolahnya. Artinya apa? Di sini kami sebagai paksi dan api kira-kira bagaimana ini apalagi ini keuangan ya. Keuangan kan is the best dari semua KL ya. Saya kebetulan di kesehatan. Jadi kira-kira gimana sebenarnya pola untuk dalam tanda petik perlindungan terhadap kita dan khalayak umum yang kira-kira ingin berpartisipasi ikut serta dalam upaya semacam memberikan laporan, mungkin dalam WBS dan lain-lain. Nah, faktanya keamanannya masih sangat diragukan. Karena apa? Contohnya banyak hal-hal yang baru saja disampaikan tetapi langsung dilakukan. Contoh, misalnya baru saja menyelesaikan pemaparan bahwa salah satu bentuk gratifikasi itu adalah pemberian contohnya semacam cindera mata. Nah, kok setelah habis pemaparan juga ya fotonya di depannya ya pemberian cindera mata. Nah, ini sempat saya tanyakan juga. Nah. Jadi artinya sangat sulit kita membicarakan hal seperti itu. Tapi paling tidak seperti yang sampaikan penanya-penanya sebelumnya, kami paling tidak ingin mendapatkan pemuatan-pemuatan motivasi-motivasi sekecil apapun kaitannya kita untuk meningkatkan integritas kita sebagai paksi api dalam upaya untuk berkinerja menjaga lingkungan kerja kita, lingkungan hidup kita di masyarakat sekitar rumah kita terhadap terjadinya kasus-kasus khususnya gratifikasi yang sangat dekat dengan kehidupan dan semacam-macam tersamarkan dalam segala hal yang sifatnya perilaku baik, cindera mata, kenang-kenangan dan lain-lain. Mungkin itu yang ingin saya dapatkan informasi khususnya dari Master Jamila ini kaitannya pada pimpinan dan lingkungan. Karena tidak sedikit ya, ternyata malah sempat disinggung di salah satu WA grup kami di Ijen. Nah, pemimpinnya ternyata dia juga paksi, ternyata juga yang melakukan. Nah, ini kan sangat berat, terutama dalam menyambut pejabat. Fenomena menyambut pejabat sangat sulit faktanya untuk bisa kita kita soroti lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fajar atas pertanyaan yang luar biasa. Baik, langsung saja kami serahkan kepada Master Jamila untuk menanggapi. Silakan, Master. Baik, terima kasih banyak Master Rotua, terima kasih banyak Master Anas, Master Fauzi tadi atas pernyataannya dan juga ada pertanyaan di sana dan Master Fajar izin untuk merangkum dari apa yang para Master tadi sampaikan bahwa memang pemberantasan korupsi itu perlu kerjasama semua pihak. Kita sebagai paksi itu hanya salah satu unsur dari sekian banyak unsur-unsur yang ada dalam komponen bangsa ini. Tapi dari yang sedikit itu ketika kita bergerak, saya meyakini mulai dari satu langkah atau mulai dari 1% kalau di Atomic Habit gitu ya, mulai dari hal yang sedikit, kemudian nanti akan bisa membesar gitu. Termasuk dalam dunia pendidikan seperti yang tadi Master Fajar sampaikan, itu juga satu sektor di antara sektor lain yang banyak sekali di dunia di Indonesia ini, baik di kesehatan, kehutanan, sektor industri, sektor tambangan, sektor keuangan, dan masih banyak sektor di mana di masing-masing sektor itu akan muncul hal-hal seperti ini. Makanya kita para master sekalian ya, saya mengajak diri saya sendiri dan juga para master semua yang hadir di sini untuk sama-sama saling memperkuat nih. Kita nggak akan bisa gerak sendiri. Kita bukan orang yang kalau tadi Master Buza ada paparan Superman gitu ya. Tapi ketika orang-orang yang
hanya sebutir kemudian kumpul akan bisa menjadi besar, itu akan bisa mewarnai. Dan bukankah hidup kita itu akan terlihat bagaimana kita berkontribusi kepada sekitar kita. Seperti itu Master Rotua, sekaligus untuk closing statement ya para Master, dengan kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama dari semua unsur yang ada dalam kita. Saya meyakini Indonesia akan menjadi negara yang unggul, negara yang makmur, negara yang sejahtera gitu ya, yang kemudian bisa membuat rakyatnya itu makmur, bahagia, seperti itu, Master. Baik, terima kasih Master Jaina. Baik, yang terakhir kami silakan kepada Pak D. Muza untuk closing statement-nya sekaligus bagaimana, Master? Oh ya sudah di closing sama Master Jamila. Sudah lengkap itu tadi, wes nurut aja. Wes sapi ya, Master ya. Wah, apik tenan. Kok tambah rusak maneh kok. Baiklah, terima kasih Pak Demuza dan Master Jamila. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa, penyampaian materinya juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan sekalian di sini atas diskusi yang interaktifnya tadi. Dari dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab tadi, berakhir pula rangkaian acara kita hari ini. Karena sesi kita hanya terbatas, Bapak Ibu dan sekalian, tapi kami sampaikan kembali untuk materi presensi dan evaluasi pelaksanaan ada di link yang sudah disampaikan di kolom chat. Dan kami ingatkan kembali, jangan lupa menghadiri Jaga Uang Kita Talk Show episode berikutnya karena pasti banyak banget hal menarik lainnya akan kita diskusikan secara mendalam. Baiklah, atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dan sekalian, serta para master sekalian, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Karena tadi saya awal dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Dijawab dengan cakep lagi, Master, karena biar saya makin cakep. Oke, daging sapi banyak lemak. Cakep. Kalau lebaran buat ketupat. Artinya. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga acara kali ini bermanfaat. Malam minggu makan sashimi, makannya bareng mantan. Cakep. Yes. Berakhir sudah acara hari ini, semoga bisa memberi kesan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat jargonnya? Masih ingat jargonnya? Baik, kita ulang sekali lagi. Sobat Kemenkeu, lawan korupsi, integritas, nomor satu. Terima kasih untuk Bapak Ibu, para master sekalian, serta para hadirin yang datang. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum Pak D, Ibu Jamila, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Master Kusuma. Terima kasih Master Indra, Master sekalian. Lain kali kalau pantun dijawab dengan manis saja, biar diabetes. Manis.